Kadang-kadang orang tua itu, saudara, sakit supaya anaknya nggak kepikiran, dia tetap sehatkan muka anaknya. Nggak apa-apa, udah enakan, saudara. Abi sudah enakan, Ummah sudah enakan, sehat sudah nggak apa-apa. Padahal sakit. Hempiskan sayap kehinaan kamu di hadapan orang tua. Presiden, kalau di hadapan ayah dan ibu, jangan menjadi presiden. Anda tetap menjadi anak. Hormat kepada orang tua. Ustadz, kiai, dai, kalau di hadapan orang tua jangan jadi kiai. Kamu tetap menjadi anak. Hormat kepada ayah dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para ulama, khususnya pengasuh pondok pesantren Al-Habib Alwi Al-Habsyi bin Abu Bakar bin Abdullah bin Ali Al-Muhdar, segenap pejabat pemerintah yang hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua rangkaian acara pada malam hari ini, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang terjadi di bulan Rajab, dan juga haul daripada ayah Habib Alawi Habsyi Al-Muhdar, itu Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Ali Al-Muhdar. Saya mungkin mau mengambil tema acara haulnya aja dulu. Acara haul ini termasuk bagian al-wafa, membalas jasa kepada yang meninggal dunia. Anak ingin membalas jasa kepada orang tua. Walaupun sudah meninggal dunia, diadakan haul, dikumpulkan orang-orang dengan it'amut ta'am, memberikan jamuan makanan, dan juga dengan berzikir kepada Allah, bacaan Al-Quran, dengan doa bersama. Begitu juga murid-murid mengadakan haul gurunya, itu dalam rangka al-wafa, dalam rangka membalas budi. Kalau kita lihat yang paling berbudi kepada kita, itu adalah orang tua dan guru memang, saudara. Setelah Allah dan Rasulullah, maka orang dan guru yang paling perhatian dengan kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu memerintahkan kita sholat 5 waktu, tapi tidak memperinci bagaimana cara sholat kita. Hadis yang menerangkan. Allah perintahkan juga zakat tidak terperinci. Zakat masyiyah, zakat tijarah, zakat zara', zakat dan lain-lainnya, itu semuanya diterangkan oleh hadis. Al-Quran tidak memperinci. Puasa juga begitu, sebagian diperinci, tapi banyak diterangkan oleh hadis. Apalagi haji. Tetapi perintah bakti kepada orang tua Allah perinci. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menentukan jangan kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan terhadap kedua orang tua berbuatlah baik. Bakti. Ini paling afdolnya ibadah setelah melaksanakan kewajiban Tuhan. Ibn Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, ayul islami khair? Ajaran Islam yang terbaik apa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Tsumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Al jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah.
Nabi mendahulukan jihad fi sabilillah. Mendahulukan birrul walidain daripada jihad fi sabilillah. Sehingga seorang pemuda pernah datang kepada Rasulullah minta izin jihad. Pingin jihad, bela Islam. Biasa kan semangatnya anak muda. Maka Nabi bertanya, ahayyun walidak? Ayah ibu kamu masih hidup? Iya ya Rasulullah. Fafihima fajahid. Jihad dalam khidmat kepada ayah dan ibu. Jihad berkhidmat kepada ayah dan ibu. Masya Allah. Karena itu birrul walidain ini adalah amalan yang paling utama setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memperinci imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kalau sudah ayah dan ibu kamu mencapai usia lanjut, kalau ayah dan ibu masih kuat, itu nggak mungkin akan menyuruh anaknya yang macam-macam atau minta macam-macam. Dia yang pikul sendiri. Orang tua itu yang penting anaknya tenang, jangan sakit pikiran. Kadang-kadang anaknya belajar nggak punya duit. Dia tadi itu ingin supaya orang tuanya nggak beban. Pak sudah nggak mondok sudah Pak. Pak saya berhenti aja. Tapi orang tua menyatakan enggak, Bapak punya duit. Walaupun utang-utang. Bohong kepada anak kadang-kadang untuk menenangkan hati anak. Kadang-kadang orang tua itu saudara sakit supaya anaknya nggak kepikiran, dia tetap sehatkan muka anaknya. Gak apa-apa, udah enakan coba. Abi sudah enakan, Ummah sudah enakan, sehat sudah nggak apa-apa. Padahal sakit. Kenapa? Untuk menenangkan pikiran anaknya. Berbeda kalau anak. Anak itu kalau sakit lapor sama orang tua, walaupun sekecil apapun. Mules bu, sakit bu, nggak punya duit, minta duit. Coba beb, jauhkan Hasan. Beb. Berbeda kalau anak. Orang tua kalau muda nggak mungkin akan ganggu anak. Nggak mungkin akan mengambil minta kepada anak, nggak mungkin. Tapi kalau sudah usia lanjut, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dua-duanya atau salah satunya. Fala taqul lahumā uffin. Awas, hati-hati. Jangan kamu berkata-kata yang bisa membuat jengkel hati orang tua. Uff. Orang Arab itu kalau misalnya diperintahkan sesuatu itu kalau uff itu merasa wah. Kalau bahasa kan aduh gitu. Jangan sampai ada kata-kata itu di hadapan orang tua. Maka kamu membuat jengkel hati orang tua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan satu kata. Wala tanharhuma, jangan kamu bentak-bentak orang tua, jangan berbicara suara nada tinggi kepada orang tua. Hati-hati. Wa qul lahumā qawlan karima, ucapkanlah kepada kedua orang tua dengan ucapan yang bagus, yang mulia. Itu polisi, bawahan kepada atasan, kepada komandan, atau pegawai atau pejabat kepada bosnya, kepada atasannya. Itu dikit-dikit minta maaf. Maaf Pak, padahal nggak salah. Maaf Pak, tadi ada tamu yang mencari Bapak. Maaf Pak, ini ada surat untuk Bapak. Dikit-dikit maaf, 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 maaf. Pertanyaannya, pernah enggak kita maaf Bu, maaf Pak? Enggak. Padahal Allah perintahkan wa qul lahumā qawlan karima, ucapkan dengan ucapan kemuliaan kepada orang tua. Kalau saya ngasih kamu setiap hari serat 1 juta. Saya yakin setiap ketemu dicium tangan saya. Kalau perlu cium kaki.
Selalu Anda ceritakan. Masya Allah, Ustaz Taufik. Nangis berkaca-kaca matanya. Setiap hari saya dikasih 1 juta. Sangat membantu, luar biasa, saya sampai bayar utang itu dan ini. Wah, diceritakan kebaikannya. Pertanyaannya, orang tua kamu yang begitu banyak berkorban untuk kamu, bagaimana kamu cara menghormati? Apakah setiap Anda ketemu salaman? Apakah Anda ceritakan kebaikan orang tua Anda? Kalau Anda dikasih sama orang duit, Anda terima kasih setiap saat. Terima kasih, terima kasih. Pernahkah Anda mengucapkan kepada ibu yang melahirkan kamu, terima kasih ibu telah merawat aku. Terima kasih Abi, terima kasih Bapak telah membiayai aku. Pernahkah Anda ucapkan itu? Ini perintah. Wa qul lahuma qaulan karima. Mana gaulan karim yang telah kita aturkan kepada kedua orang tua kita? Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Hempiskan sayap kehinaan kamu di hadapan orang tua. Presiden, kalau di hadapan ayah dan ibu, jangan menjadi presiden. Anda tetap menjadi anak. Hormat kepada orang tua. Ustadz, kiai, dai, kalau di hadapan orang tua jangan jadi kiai. Kamu tetap menjadi anak. Hormat kepada ayah dan ibu. Bos, jangan menjadi bos. Jenderal, jangan menjadi jenderal di hadapan orang tua. Tetap kamu menjadi anak. Kamu harus menghampiskan sayap kehinaan kamu. Dalam arti bertawaduk kepada orang tua. Jangan merasa kamu menjadi bos, alim, atau yang lainnya di hadapan orang tua. Itulah adab yang diatur. Wakhfid lahuma janahatul min rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Selalu bacalah doa, ya Allah, rahmati ayah dan ibu kami sebagaimana keduanya rahmat kepada aku ketika aku masih kecil. Anda waktu kecil, Anda makan sendiri nggak bisa, minum sendiri nggak bisa. Anda bisa kencing, bisa berak, tapi membersihkan nggak bisa. Siapa itu yang melakukan? Siapa yang melakukan? Siapa yang memandikan Anda? Masya Allah. Kotoran Anda ini dibersihkan sama ibu Anda setiap hari. Dan tidak merasa jijik. Coba, kalau orang tuanya sakit sampai berak di tempat, bayar orang untuk bersihkan, tidak mungkin anaknya. Masih jijik anaknya. Tapi orang tua nggak pernah jijik. Kadang-kadang kalau udah sakit cacar misalnya, nggak mandi sampai 2 minggu, tetap diciumi anaknya, walaupun bau. Itulah orang tua, saudara. Begitu hebat rahmatnya kedua orang tua kepada anak. Nggak ada yang bisa balas kecuali Allah. Rahmatnya orang tua, sayangnya orang tua kepada anak, nggak akan bisa dibalas oleh anak kecuali Allah yang balas. Karena itu dimintakan, Rabbirhamhuma, ya Allah rahmati ayah dan ibuku sebagaimana ayah dan ibu rahmat kepada aku ketika aku masih kecil. Karena itu dosa besar kalau orang melupakan jasa ayah dan ibunya. Dosa besar. Karena itu Allah perintahkan, anishkurli wali walidek, syukur kepada aku dan syukur kepada ayah dan ibu kamu. Kalau kamu tidak ada ayah dan ibu kamu di panti tempatnya. Kamu diasuh sama orang. Tapi bagaimana orang tua kamu tadi itu menjadikan kamu itu adalah segala-galanya. Karena itu awas, hati-hati. Menyakitkan hati orang tua itu, durhaka kepada orang tua itu neraka tempatnya, saudara. La yadkhulul jannata 'aq wa la yadkhulun nara bar. Enggak masuk surga anak yang durhaka. Enggak masuk neraka anak yang bakti kepada kedua orang tua. Berangkat haji umroh, enggak sedikit biaya. Kadang-kadang bertahun-tahun nabung, berpuluh-puluh tahun nabung untuk melihat Ka'bah, berebut mencium Hajar Aswad, berdesak-desakan tawaf dan sa'i.
Memandang orang tua dengan rasa hormat lebih utama daripada memandang Ka'bah, saudara. Mencium tangan kedua orang tua dengan rasa hormat lebih utama daripada mencium Hajar Aswad. Ngeladenin orang tua, khidmat kepada orang tua lebih utama daripada tawaf dan sa'i. 1000 kali umroh haji, tapi kalau durhaka kepada orang tua, tetap masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu awas, hati-hati. Hal ini adalah dalam rangka al-wafa, ingin membalas walaupun tidak bisa, tapi membentuk satu balasan kepada orang tua. Ya, dibuatkan hal seperti begini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Ali Al-Habsyi yang tadi dibaca maulidnya, itu Habib Ali Al-Habsyi. Ibunya ini betul-betul dijadikan rujukan dalam segala hal dan permohonannya kepada Allah. Itu Habib Ali Habsyi itu kalau ketemu wali itu lari. Nemu ibunya, Bu, tolong mintakan sama Allah, angkat tangannya Bu untuk anakmu Ali. Iya, mau dimintakan apa nak? Mintakan Ali supaya bisa jadi wali seperti wali fulan. Kalau ketemu orang yang alim juga begitu, tolong mintakan sama Allah. Dimintakan apa nak? Untuk kepada Allah, mintakan Ali supaya dijadikan alim seperti fulan. Jadi Ali Habsyi. Minta doa, oh cari berkah, ada tamu dari Hadramut, dari Mesir, berebut, orang tuanya sendiri nggak minta doa, nggak diambil berkah. Orang tua kamu di situ tempat ridho Allah. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Di situ tempat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nanti mau sujud sampai lengket dahi kamu ada di bumi, kamu tidak akan diterima oleh Allah kalau kamu nggak diridhoi oleh ayah dan ibu kamu. Awas, hati-hati, bahaya saudara. Hah? Minta doa sama orang tua ini yang masih ada orang tuanya, supaya kamu jadi anak yang soleh, supaya kamu jadi menjadi orang-orang yang hebat. Itu Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali itu bukan orang Arab, orang Ajam. Bapaknya bukan kiai, Ghazal, tukang pintal benang. Tapi bapaknya cita-citanya bagus. Setiap ketemu orang yang istiqomah, orang wali, nangis. Yang ditangisi dirinya, ya Allah, kapan aku bisa menjadi orang istiqomah? Kapan aku bisa merasakan ibadah seperti orang ini? Setelah itu dia mohon kepada Allah, ya Allah, kalau aku tidak bisa menjadi walimu, orang istiqomah dan menikmati ibadah kepadamu, berikan kepada aku anak yang bisa menjadi walimu. Berikan aku anak ya Allah yang bisa menjadi orang yang soleh dan istiqomah. Kalau ketemu dengan orang yang alim, yang ceramahnya, ilmunya menyentuh, nangis dia, ya Allah, nikmatnya jadi pewaris ilmu Nabi. Kalau aku tidak bisa jadi orang yang alim, ya Allah, karuniakan kepada aku anak yang menjadi alim. Dikasih 2 anak, Muhammad dan Ahmad. Muhammad jadi Imam Ghazali, tokoh sufi. Ahmad menjadi penceramah yang luar biasa, da'i ilallah. Ribuan orang yang maksiat bertobat, bahkan ribuan yang tidak Islam menjadi Islam, saudara. Sayyidina Ali Zainal Abidin, dikatakan ibunya ini nggak pernah ngelihat punggungnya, karena nggak pernah belakangi orang tua. Kalau di hadapan ibunya mau pergi mundur sampai nggak kelihatan, baru dia berbalik. Kalau sudah di hadapan ibunya, mau dia digigit nyamuk, mau dia digigit kalajengking, dia nggak bergerak. Tawadhu. Nggak pernah makan bersama ibunya. Ditegur, kenapa nggak makan sama ibu kamu? Jangan, kata dia. Saya takut ketika aku mengambil ikan, sedangkan ibuku mau makan ikan itu, aku dahului,
takut itu menyinggung perasaan ibuku. Padahal nggak ada begitu. Ini karena kehati-hatiannya. Kalau kita kan enggak. Sisa-sisanya baru ibu yang makan. Masya Allah. Luar biasa orang-orang dulu saudara. Karena itu manfaatkan ya. Kalau orang tua masih ada itu manfaatkan. Wah, kalau kamu kehilangan ayah dan ibu kamu, rugi kamu. Manfaatkan bakti. Jangan pernah merasa kamu itu dibebani. Justru berkatnya orang tua, beban kamu dunia akhirat akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi. Sepi Pak, hidup nggak ada bapak, nggak ada umi Pak. Sepi. Hampa seakan-akan kehidupan tadi itu. Inilah dalam rangka untuk wafa, mengingat jasa, ingin membalas walaupun nggak bisa sebanding dengan kebaikan orang tua kita, tapi minimal kita ada usaha, saudara. Minimal kita ada usaha. Habib Ali pernah menceritakan beberapa para aulia Allah pernah kumpul. Mereka orang karomah luar biasa keramatnya. Tapi ada wali yang masih muda umurnya, ibadahnya enggak seberapa, tapi keramatnya lebih unggul. Di antara karomahnya, orang ini sering masuk surga walaupun dia masih di atas dunia. Menikmati kenikmatan surga. Jadi kalau rekreasi, bukan rekreasi ke taman safari atau ke Tretes atau ke Batu, surga. Masuk surga mondar-mandir mudah begitu. Yang lainnya tanya, inti bisa begini, amalan kamu apa? Amalan kamu ini apa? Wirid apa? Bacaan apa? Kok semuanya belum ada yang sampai ke derajat ini, kata dia. Maka dia menjawab, aku bukan karena amalanku, tapi karena berkat doa ibuku. Kata dia. Dia punya ibu, dia itu ladeni ibunya. Dimandikan, dibersihkan, udah tua ibunya. Dia tidak makan kecuali ibunya sudah makan. Setiap hari dia cium tangan ibunya, cium dahinya, cium lututnya. Alhasil tidak pernah menyakiti hati orang tuanya. Sampai ibunya itu berdoa, ya Allah, anakku telah berbakti kepada aku begitu banyak. Dia menghormati aku, ya Allah, jangan engkau matikan anakku kecuali engkau tampakkan surga berkali-kali, ya Allah. Dikabulkan doa ibunya. Karena itu awas kalau jadi bapak atau ibu jangan doakan jelek sama anak. Jangan doakan jelek. Doakan anak itu sukses. Doakan anak itu menjadi orang-orang yang hebat. Mudah-mudahan insya Allah ya, amalan ini dicatat oleh Allah sebagai bakti kepada orang tua. Al-Habib Abu Bakar rahimahullah. Al-Habib Abu Bakar rahimahullah rahmatul abrar. Beliau itu saya kenal persis. Saya kenal persis. Beliau itu dididik oleh abah saya, Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Beliau tinggal di rumah seperti anaknya sendiri. Mulai umur 7 tahun. Sehingga yang ditemui orang-orang hebat. Bertemu Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang Al-Habsyi, Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Al-Habib Salim bin Jindan. Wah, luar habib-habib ibu besar itu. Beliau khidmat kepada mereka. Dia kalau cerita sama kita kadang-kadang nunggu sisa minumnya. Kadang-kadang sisa makanannya. Kita ambil, kita makan. Kita nuangin kopi, nanti sisa minumnya tak jadikan satu, tak minum gitu. Ambil berkah. Luar biasa. Setiap mereka tadi itu kumpul baca kitab, beliau ikut hadir. Walaupun enggak kemana-mana belajarnya
akhirnya bisa baca kitab. Cerita-cerita mereka didengerin. Karena itu kalau pidato kadang-kadang ceritanya ono aja Habib Bakar itu. Dan jadi berkah, saudara. Orang itu kadang-kadang punya ilmu, tapi keberkahan kadang-kadang kurang gitu. Sehingga ilmunya mandek kadang-kadang. Nah, karena itu penting. Ya, kata Nabi gini, al barakatu ma'a akabirikum, kata Nabi. Berkah itu akan selalu bersama dengan orang-orang yang besar. Ya bukan besar badan, tapi akhlaknya, kepribadiannya, jiwanya, hatinya yang besar, saudara. Sampai akhirnya kawin, malah yang memiliki perkawinan itu gurunya Abah. Dikawinkan sama anaknya Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo. Adiknya Habib Anis. Malah kalau nggak salah istrinya Habib Bakar itu lebih tua daripada Habib Bakar. Tapi beliau nurut sama guru. Akhirnya menjadi menantunya Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Langsung menjadi mantunya Habib Alwi bin Al-Habsyi. Luar biasa. Hah? Tapi beliau tidak pernah berubah. Walaupun akhir dulunya sih sewa rumah, pindah. Ini Habib Alwi ini sudah pindah berapa kali. Pernah di Kuniran nih Habib ya. Pak Kuniran, pernah di Rejoso. Sewa-sewa itu masih, belum punya rumah itu masih Habib Bakar itu. Belum punya rumah itu masih. Sampai akhirnya punya rumah. Sampai Masya Allah, tabarakallah, malah pertama beli mobil itu, mobil Chevrolet itu. Mobil Chevrolet, mobil pertama. Tapi alhamdulillah, tapi tidak pernah berubah. Tetap dalam dakwahnya. Tetap menghormati tamunya. Tetap Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Insya Allah, ini masih satu-satunya ini anaknya Habib Bakar yang laki masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Sehatul afiat, zahir batin ya. Kakak-kakaknya udah nggak ada. Habib Umar, Habib Muhammad ya. Mudah-mudahan Insya Allah panjang umur, sehatul afiat. Ilmu yang manfaat Insya Allah. Bisa mewarisi istiqamahnya, akhlaknya, sakha dan karomnya ya. Dermawan, Habib Bakar itu dermawan. Ya, banyak bantu. Kalau udah ada tamu, udah. Ya, tamu itu dihormati luar biasa, bukan piringan sepra. Ya, bukan sepra itu. Ya. Kemudian apa ya? Irtibatnya dengan salaf kuat sekali. Irtibatnya dengan salaf kuat sekali. Ya. Walaupun dia dakwah ada sana dan sini, tapi kalau sudah hol habaib, dia nggak pernah tinggalkan. Hol Solo, hol Gresik, hol Pasuruan, tidak pernah tinggalkan sama sekali. Ya, dia ada irtibatnya. Kalau kita kan kadang-kadang, ada undangan. Ente mau pisah sama salafnya ente, dia berkah dari mana? Jangan mendahulukan salaf. Karena kamu itu dapat barokahnya salaf, dihormati sama orang, dihargai sama orang. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dapat barokah mereka semuanya. Dan mudah-mudahan insya Allah mahat ini menjadi mahat yang penuh berkah. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah berikan panjang umur kepada kita. Sehatul afiat zahir batin. Masuk bulan Ramadan, siap untuk berpuasa dengan sebaik mungkin. Malam harinya qiyamul lail dengan sebanyak mungkin. Dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Allah sampaikan ke Ramadan-Ramadan berikutnya fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.